Berkaitan dengan biaya untuk membangun Ibu Kota Negara atau IKN, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR pada 19 Januari 2022 lalu menyatakan keinginannya untuk menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Jadi, anggaran PEN dalam pos program penguatan ekonomi senilai 178,3 triliun rupiah diinginkan Sri Mulyani dipakai untuk pembangunan Ibu Kota Negara. Tahun 2020 ini termasuk kita memasukkan seperti ketahanan pangan. Waktu itu absorpsinya juga nggak banyak. Makanya di pemulihan ekonomi penguatan ini kita harus betul-betul pragmatik, mana yang bisa jalan. Makanya kemarin waktu saya membuat statement untuk IKN, ini termasuk yang akan bisa dimasukkan di dalam klaster yang ketiga ini. Kalau kementerian terkaitnya siap. Jadi umpamanya kalau DPR waktu itu menyampaikan akan mulai membuat jalannya itu, kalau memang mereka bisa execute di 2022 ini, maka dia akan bisa kita anggarkan di 178 ini. Itu yang kita akan coba lakukan. Jadi di 178 kita akan lihat kesiapan KL-nya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal, sehingga kemudian kita berikan prioritas untuk bisa menggunakan 178,3 triliun. Namun, anggota Komisi 11 DPR dari Partai Demokrat Marwan Cik Hasan mempertanyakan keinginan Sri Mulyani. Menurutnya, proyek Ibu Kota Negara tidak sesuai untuk masuk ke dalam program PEN karena tidak sesuai dengan peruntukan PEN dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tertulis bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Saya ingin mengingatkan Ibu Menteri tentang pernyataan Ibu Menteri bahwa program IKN 2022 akan menggunakan dana PEN pada siaran pers kemarin, dan itu baru saja dipertegas oleh Ibu Menteri. Kriteria mana IKN itu masuk pada pasal ini? Apakah dia termasuk kategori melindungi, meningkatkan kemampuan, dan lain sebagainya sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19? IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa, dia cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun. Nah, jadi saya ingatkan Ibu Menteri dan juga kawan-kawan di Komisi 11 agar kita tidak melanggar undang-undang yang sudah kita buat dan kita setuju bersama.